narasumber Ketua Harian IPSI Kabupaten Beleh, Bapak Gede Suwiwe. Untuk sesi ini, rekan-rekan, kita berikan kesempatan kepada pendengar untuk menyampaikan saran, masukan, pendapat terkait dengan topik yang kita bahas pagi ini melalui pesawat telepon di 23455. Sekali lagi di 23455. Sampai menunggu telepon, kita lanjutkan obrolan pagi kita. Pak Suwiwe. Ya. Biasanya persoalan-persoalan mendasar seperti fisik, kemudian nutrisi, apalagi mereka yang masih bersekolah, penentuan jarak dan juga waktu-waktu bersekolah mereka menjadi salah satu kendala tersendiri dalam pembinaan. Nah, gimana Pak Suwiwe mengatasi hal tersebut? Tapi tampaknya sudah ada yang bergabung dalam 23455. Selamat pagi. Oke. Jaya. Ya, Pak Ngurah didekatkan sedikit ke teleponnya. Ya, lanjut Pak Ngurah. Satu emas, 2 perak, 3 perunggu. 1 emas, 2 perak. Sangat prihatin itu Pak. Karena saya tahu dulu Pak, zaman tahun 70-an ke bawah itu, mulai banyak sekali perguruan bela diri pencaksilat Pak. Dari banyak ke banyak itu perguruan pencaksilat. Ada di Tuntunya, ada Depok, ada Sepetak, dan ada yang lain-lain. Itu setiap 17 Agustus itu ada pertandingan persahabatan. Sangat ramai sekali. Tetapi dengan adanya perkembangan zaman, masuknya perguruan bela diri luar, pencaksilat itu mulai berbentuk. Apa yang dikatakan oleh Bapak betul, ada 21 perguruan bela diri, aktif hanya 7. Apa hanya 7 saja aktif atau penting? Tidak tahu ya. Itu memang sangat prihatin. Karena bela diri pencaksilat adalah budaya Indonesia, budaya Indonesia. Mudah-mudahan, tapi saya bangga dengan Bapak yang narasumber ini. Pak Suwiwe. Ya, Pak Suwiwe sudah mempertahankan budaya pencaksilat. Yang terpenting, Pak Suwiwe, apa yang kita lakukan, Bapak lakukan, terus berjuang, mencari kualitas. Yang terpenting kualitas, bukan kuantitas. Tetapi saya tahu dari perguruan yang aktif hanya 2, Bakti Negara dengan Persedili. Tapi Persedili juga meredup sekarang Pak. Dulu zaman tahun 80-70, Persedili menggema di Universitas. Tapi kenyataannya sekarang apa yang terjadi? Karate, Kimbo, Taekwondo, dan lain-lain. Itu yang mudah-mudahan bela diri pencaksilat bukan dari segi pertahanan saja, budaya dan seninya itu yang saya dengar. Iya. Karena saya dulu masuk ke SMA dulu Pak, waktu masih kecil, dulu perguruan Sri Dharma namanya. Ya mudah-mudahan Pak Suwiwe berjuang demi Buleleng. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ngurah di Gajah Mada. Di belakang Pak Ngurah Gajah Mada masih kita berikan kesempatan di 23455 sebelum nanti sekalian diapresiasi oleh narasumber kita Bapak Gede Suwiwe, Ketua Harian IPSI Kabupaten Buleleng. Oke, sambil menunggu penelpon berikutnya, silakan Pak Suwiwe diapresiasi dulu sebelum dilanjutkan dengan pertanyaan saya tadi. Baik, kita terima kembali 23455. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Ya. Volume radionya Pak diperkecil sedikit Pak biar nggak Terima kasih. Oke, dengan Negara. silakan Pak Negara. Selamat pagi Bung Wiratajo, selamat pagi Pak Sio, selamat narasumber. Selamat pagi Pak. Ini berkaitan dengan pencaksilat. Iya. Pencaksilat itu kan banyak sekali itu. Ada bakti negara, ada perisai diri, ditembak, merpati putih dan lain sebagainya. Bisa saya dengar pagi
2015 ya. 2015. 15 tahun sekali ya. Dari 28 emas yang diperbutkan, Buleleng hanya dapat 1. Oh itu emasnya kan? Ya, Nah, betul. 1 dari 28 medali itu artinya kalau kita hitung persentase baru 4%, gitu ya. Nah, ke depan untuk meningkatkan prestasi daripada silat di khususnya di Kabupaten Buleleng dalam rangka ajang World ini baru kita lokal ini belum regional maupun internasional. Tentunya harus banyak melakukan latihan-latihan. Latihan, adakan tryout, adakan eksibisi, baik itu di tingkat kecamatan, kabupaten maupun provinsi, untuk mengukur sejauh mana kita bisa meningkatkan prestasi silat kita. Kalau kita melakukan latihan saja di tempat sendiri atau di lokal tanpa melakukan tryout maupun eksibisi, kita tidak akan dapat mengukur sejauh mana prestasi kita. Ya, karena kalau kita tidak melakukan tryout maupun eksibisi, kita tidak merasa hebat gitu loh, merasa sudah bagus, karena belum pernah melakukan uji coba ke tempat lain. Yang pertama. Yang kedua, tentunya dari pengurus IPSI Kabupaten Buleleng kerjasama dengan sekolah-sekolah, baik itu tingkat SD, SMP maupun SMU, di mana nanti anak-anak itu bisa mengisi waktunya untuk ekstrakurikuler, untuk dilatih pencak silat. Karena pencak silat itu kan budaya itu, ya. Setiap daerah itu punya ciri-ciri pencak silat, ya. Terutama di Indonesia, pencak silat itu merupakan budaya. Dulu dalam menghadapi perlaga, pencak silat dengan memakai baju bambu licin gitu, yang bisa kita melawan. Nah, tentunya ekstrakurikuler itu kita tingkatkan, ya, kita kerjasama dengan sekolah untuk memberikan latihan didikan pencak silat kepada anak-anak. Tapi selama ini yang sudah berlaku dan sudah berjalan di sekolah-sekolah untuk mengikuti tryout apa itu ekstra itu ada lemparinya, tempo dan lain sebagainya. Sehingga pencak silat itu tentunya harus mengikuti jejak itu. Sehingga nantinya tidak pada saat menjelang pot baru kelaparan kalau kita tidak punya calon jago-jago, sehingga prestasi yang kita sudah nyata-nyata peroleh hanya medali 1 dari 28 yang disebutkan. Nah, mudah-mudahan ke depan pencak silat di Buleleng itu memang dari dulu saya pernah mendengar pencak silat di Buleleng itu sempat unggul dan hampir menguasai pencak silat yang dibalik, terutama dulu tembak dan lain sebagainya. Nah, sekarang kenapa itu pudar? Nah, jadi untuk menghilangkan pudar itu, marilah terutama pada pengurus IPSI itu meningkatkan latihan, ya, meningkatkan prestasi anak-anak, nah, sehingga nantinya pencak silat di Buleleng itu muncul, berkembang dan maju lagi. Demikian yang dapat sampaikan. Matur suwun, semoga pencak silat jaya di Buleleng. Terima kasih Pak Negara di Banyuasri. Di belakang Pak Negara Banyuasri masih kita berikan kesempatan di 23455. Nanti sekalian diapresiasi oleh narasumber kita, Ketua Harian IPSI Kabupaten Buleleng, Bapak I Gede Suwiwe. Oke, silakan Pak Suwiwe. Dua penelpon sudah bergabung. Baik, terima kasih. Pertama-tama kami sampaikan terima kasih kepada Pak Murah, kemudian Pak Negara yang sudah memberikan masukan, kemudian saran terhadap kami di IPSI Kabupaten Buleleng. Untuk Pak Murah, jadi untuk perguruan yang ada di Kabupaten Buleleng itu memang tadi sudah kami sampaikan bahwa jumlahnya memang 21. Namun orientasi pembinaannya itu tidak semua ke arah prestasi olahraga. Ada aspek yang lain dari pencaksilat yang memang mungkin menjadi orientasi di perguruan mereka. Yang lain itu maksudnya tadi dari 7 yang aktif di bidang organisasi.
Ada yang memang mungkin arahnya ke pembinaan mental spiritual, ada yang pembinaan bela dirinya saja gitu ya. Nah, itu kan ada aspek bela diri, ada mental spiritual, ada olahraga gitu ya, ada seni dan budaya. Nah, itu kemungkinan arahnya ke sana. Nah, yang 7 orang ini sudah dipastikan aktif. Karena apa? Kita bisa menyampaikan ini karena 7 orang yang perguruan ini memang selalu terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang menjadi agenda rutin dari IPSI Kabupaten Buleleng. Seperti kejuaraan yang kita gelar pada tanggal 27 sampai dengan 30 November 2016. Nah, Pak Ngurah kebetulan ini mengatakan bahwa beliau adalah pernah berlatih sistema. Sebagai informasi juga kami dari IPSI sampaikan bahwa sistema sekarang sedang bangkit dan sangat banyak gitu ya, sangat banyak pesertanya. Itu di daerah Seririt, Bubunan, kemudian sampai ke Busung Biu sekarang pengembangannya sudah luar biasa. Nah, ini juga merespon dari Pak Negara, si tembak ini sudah masuk ke sekolah-sekolah, ke ekstra kurikuler di sekolah-sekolah. Nah, ini sudah sangat positif kami pikir, dan juga Bakti Negara juga sudah merambah ke sekolah-sekolah. Jadi basisnya untuk di kota itu ada di SD, SMP, SMA, Laboratorium Undiksa. Kemudian untuk perguruan lain seperti Perisai Diri misalnya, Perisai Diri itu sekarang sudah ada di SMK 3 di STM, kemudian masuk juga di daerah Kubu Tambahan banyak, dan yang basis juga Perisai Diri itu di wilayah Seririt, itu yang banyak. Kemudian Satria Muda sekarang ada, itu Satria Muda Indonesia itu di wilayah Sukesade yang banyak. Bahkan kemarin baru selesai menggelar kejuaraan di SMK menggunakan gedung olahraga SMK Negeri 3 Singaraja. Itu Satria Muda juga lumayan jumlah pesertanya, yaitu 75 atlet kemarin yang terlibat di kejuaraan itu, yang memang kejuaraan ini digelar antar sekolah, gitu, antar sekolah di Kabupaten Buleleng, dan ini juga disponsori oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng gitu. Waktu itu Pak Kepala Bidang yang mewakili Pak Kadis hadir dalam kegiatan itu. Nah, ini artinya yang ingin kami sampaikan dari ini adalah bahwa sesungguhnya pencak silat di Kabupaten Buleleng itu sudah merambah ke ekstrakurikuler yang ada di sekolah-sekolah. Namun saya sudah ada di lapangan di Buleleng sejak tahun 2004 karena memang saya bukan asli Buleleng. Yang saya pelajari adalah begini. Setelah pola pembinaan di tingkat sekolah, baik itu sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama dan atas, kondisi ekonomi ini yang sebenarnya sangat-sangat menjadi hal yang menyulitkan dalam pembinaan kami. Begitu atlet kita latih dari tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan di SMA ini sudah puncak prestasinya. Terbukti kita lihat pada saat porseni, perolehan medali untuk pencak silat di Buleleng tidak pernah di bawah 5 medali emas. Pasti rata-rata 5 ke atas medalinya. Ini artinya apa? Di tingkat pelajar, kemampuan atlet-atlet silat Buleleng itu sangat luar biasa. Namun begitu dia akan menginjakkan kakinya ke langkah yang lebih tinggi, entah itu sekolah untuk kuliah ataupun menuntut ilmu yang lebih tinggi dengan kuliah atau bekerja, mereka larinya ke Denpasar atau Badung. Nah, ini yang dimanfaatkan oleh Denpasar dan Badung gitu. Itu daerah tujuan mereka. Nah, itu daerah destinasinya yang memang mungkin menyediakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak. Nah, ini yang kita pelajari, sehingga apa yang terjadi? Ya, Buleleng ini hanya menyisakan atlet-atlet yang bisa hanya bekerja di Buleleng. Nah, ini menjadi PR sebenarnya gitu. Namun kapasitas kami di IPSI tentunya tidak sesignifikan ini, atau tidak bisa mencapai pada ranah ini gitu. Walaupun kami berbuat paling hanya sebatas rekomendasi, karena kalau menyediakan lapangan pekerjaan ini sangat berat untuk kami gitu ya, dengan kondisi Buleleng gitu ya. Kami pikir ini juga menjadi bahan evaluasi, harus kita diskusikan, kita harus carikan solusi bersama-sama. Nah, ini juga terima kasih Pak Ngurah dan Pak Negara. Tapi saya dengar ada atlet pencaksilat yang juga direkrut sebagai Satpol PP ya? Ya, benar. Kemarin ada 2 yang kami memang menjadi catatan kami, ada 2 yang masuk Satpol PP. Nah, ini juga sudah bagus sekali sebenarnya kalau kami sampaikan untuk Buleleng ya, untuk Buleleng itu sudah luar biasa sebenarnya perhatian pemerintah kabupaten untuk olahraga. Terbukti waktu PON
itu uang saku gitu ya. Kalau dari segi material kita ukur, uang saku Buleleng itu paling besar di antara semua kabupaten yang ada di kabupaten di Bali. Kemudian respon pasca PON itu Buleleng yang paling cepat, dikumpulkan atlet kemudian diberikan penghargaan oleh bupati, ini sudah bagus. Nah, namun kan yang lain kita memang perlu perhatikan. Maksudnya kami membahas tentang tadi adalah tentang bagaimana kondisi setelah di sekolah, setelah menengah atas ini. Ini yang perlu kita pikirkan sehingga kita bisa mempertahankan atlet-atlet yang sudah mendekati level-level porprov gitu. Untuk kita pertahankan di sini sehingga pada saat porprov mereka bisa mewakili Buleleng gitu. Itu yang menjadi tugas kita sebenarnya, menjadi PR kita, bagaimana caranya agar kita bisa mengkeep ini gitu. Nah, syukur-syukur sekarang atlet PON yang kita miliki itu yang Novik dari Groga itu sudah bersedia kembali ke Buleleng. Sempat memang membela Badung kemarin. Iya, sekarang sudah kembali ke Buleleng, ini sangat kita syukuri itu. Kemudian harapan tryout dan eksebisi dari Pak Negari. Yeah. Untuk tryout sudah kami sampaikan mungkin tadi di awal, kami ulang kembali bahwa di pembinaan yang kita lakukan selama 4 bulan ini, pada bulan Maret kita rancang kita akan melakukan tryout di 2 tempat, yaitu Karangasem, kemudian langsung bergerilya ke Klungkung. Nah, kenapa demikian? Pertimbangannya adalah kita mencari level lawan yang setara dan di bawah kita lah gitu, setara dan di bawah kita menurut perhitungan medali kemarin. Nah, bukan berarti nanti mereka bisa jadi pada saat tryout itu juga lebih bagus. Namun kita tetap sekarang dalam perhitungan pembinaan kami menganggap bahwa Karangasem dan Klungkung masih di bawah level kami, sehingga kami mencari tempat itu sebagai langkah awal pengukuran hasil pembinaan selama 3 bulan. Nanti setelah itu sudah dipastikan oleh KONI jumlah kuota kita berapa, dana yang kita terima berapa, baru kita akan rancang mencari yang betul-betul setara. Setelah itu pada tahap akhir menjelang porprov kita akan cari yang level lebih tinggi dari kita. Memang sudah pelatih sudah mengore-ore kemarin, kalau bisa kita ke Jawa Tengah. Ya, Jawa Tengah sudah siap menerima kita, tapi ya kembali lagi tergantung dana nanti. Ya, kami berusaha sih bilang sampai Banyuwangi kemungkinan bisa kalau 2017 ini sebelum porprov itu. Mudah-mudahan ini bisa kita atur sedemikian rupa sehingga kita bisa mengajak atlet-atlet kita untuk mendapatkan lawan tanding untuk mengukur hasil latihannya yang sudah dibina nanti sampai menjelang porprov itu. Baik, terima kasih Pak Suwiwe. Sesi berikutnya kita buka live telepon 23455. Silakan masyarakat pendengar Kabupaten Buleleng ingin menyampaikan saran masukan pendapatnya melalui pesawat telepon di 23455. Ya Pak Suwiwe, sampai menunggu telepon. Tadi saya sampaikan bahwasanya soal fisik, kemudian nutrisi, kemudian jarak yang sering menjadi kendala karena mereka anak-anak sekolah, gimana mengatasinya Pak Sibut selama kepada 16 atlet yang sudah terjaring? Baik, terima kasih ya. Jadi terkait dengan kondisi fisik, kemudian jarak, kemudian kondisi atlet yang masih berstatus sekolah atau kuliah. Nah, kebetulan dari 16 ini ya 14 orang memang dari Bakti Negara, dari perguruan Bakti Negara. Jadi Bakti Negara ini dengan demikian kan pelatihnya lebih banyak dari Bakti Negara. Mereka sudah punya sistem sendiri untuk mengatur pola pembinaan terhadap atletnya. Jadi kita mengikuti polanya itu. Hanya saja ini di bawah koordinasi IPSI Kabupaten Buleleng. Nah, untuk masalah transport kemudian nutrisi, ya kita memang sudah dengan program Buleleng Road to Porprov ini kita memang sudah berikan mereka dana transport dulu pertama. Dana transport yang memang besarannya tidak banyak, tetapi kita sudah perhatikan ini yang mungkin berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tim ini sudah kita perhatikan dari transportasi, kemudian latihannya kita sediakan memang konsumsi. Hanya saja konsumsinya ini belum berjalan karena memang kita menunggu peresmian tim. Artinya akan ada secara formal oleh KONI Buleleng, pendekar Buleleng Road Porprov ini akan diresmikan. Karena kita masih menunggu manajer, lobby manajer sekarang kita akan mencari figur dulu. Nanti setelah itu KONI Buleleng kita akan undang untuk meresmikan ini, sehingga nanti baru mulai official bekerja menyiapkan konsumsi. Nah, kemudian alat-alat latihan dan sebagainya. Setelah resmi ini manajer juga nanti bekerja dengan tugasnya, kemudian pelatih bekerja sesuai tugasnya, dan demikian juga atlet. Namun per Januari mereka sudah mulai didanai latihannya, artinya transport mereka sudah diberikan.
lebih baik dari yang dulu ya. Ya, kami pikir ini sudah lebih baik karena kita berusaha untuk memperhatikan mereka, gitu ya. Nah, kemudian Soal fasilitas latihan gimana Pak Siwo? ya, fasilitas latihan di dana 2016 kita sudah alokasikan itu, sehingga dana alat yang digunakan itu adalah fasilitas yang 2016. Mereka sudah ya cukup memadai walaupun belum ideal lah gitu. Nah, nanti mudah-mudahan di dana 2017 kita bisa alokasikan lebih banyak lagi peralatan, samsak dan sebagainya, masuk perbaikan tempat-tempat samsaknya. Kalau dari handbox dan sebagainya sudah cukup. Kami rasa sudah cukup. Matras sudah kami juga masih layak digunakan, gitu ya. Jadi bukan prioritas sekarang kalau matras masih bisa digunakannya. Secara umum fasilitas masih memadai, hanya kita perlu indoor nanti karena memang kendalanya kita belum punya gedung indoor. Mudah-mudahan nanti dengan pengelolaan GOR, sarana prasarana olahraga itu sudah dikelola oleh Dinas Pendidikan, kita akan berupaya lah. Mudah-mudahan GOR itu bisa digunakan paling tidak 1 minggu 3 kali lah untuk kita latihan di indoor, karena memang latihan outdoor dengan indoor itu beda sekali ya, untuk pencak silat gitu ya, karena ada gerakan eksplosif, rest dan sebagainya. Nah, kemudian untuk fisik Pak ya, untuk fisik kita akan bekerja sama dengan Undiksa, karena Undiksa kan punya alat yang lengkap. Dan lebih-lebih di Undiksa sekarang sudah ada yang disebut dengan Ganesha Sport Center itu. Jadi menyediakan fasilitas untuk mengukur kebugaran jasmani, latihan dan sebagainya. Maka nanti kita akan memang lakukan evaluasi fisik Pak. Sebagai salah satu bentuk evaluasi penentuan tim di bulan April adalah dari aspek fisiknya, selain dari hasil uji tanding itu. Artinya kelayakan dari aspek fisik kan kita lihat bagaimana daya tahannya, kecepatannya, kekuatannya, powernya. Kita akan evaluasi itu, tidak evaluasi berdasarkan kasat mata. Ini memang nanti alat ya, alat tes dan pengukuran yang akan bicara, ya benar. Itu. Nanti ini kita tentu berkoordinasi. Kebetulan Pak Dekan sekarang sangat welcome dengan kondisi ini, kondisi tim Buleleng. Jadi siap, asal kita bisa bersurat, berkomunikasi, pasti difasilitasi untuk hal ini. Kemudian dukungan orang tua dari ke-16 atlet yang sudah terjaring itu gimana Pak? Kita tidak ragukan lagi lah dukungannya. Kalau memang ada keraguan-raguan dari orang tua, saya pikir latihan mereka sekarang kita programkan 3 kali dari IPSI, tapi oleh perguruan wajib negara dia dilakukan hampir 6 kali dalam 1 minggu. Berarti artinya ini kita bisa mengamati bahwa dukungan orang tua memang sudah luar biasa. Namun kita mengikuti juga ya apa yang saya evaluasi dari kabupaten lain seperti Tabanan, mereka mengambil satu pola itu, yang ini juga akan kami contoh. Jadi setelah tim inti nanti ada keinginan kami memang mengundang orang tua sebagai bentuk motivasi itu. Dan pelatih kemarin sempat menyampaikan bahwa ingin atlet-atlet ini ditempatkan di rider gitu ya, di rider. Nah, oleh sebab itu lobby kami pertama untuk manajer adalah komandan rider. Itu mudah-mudahan nanti bisa gayung bersambut ini. Harapannya adalah nanti dengan beliau selaku orang militer yang memanajeri ini, maka kalau bersedia ini ya, kalau bersedia, jadi kita bisa memohon untuk dibina mentalnya di Secata lah atau di mana ditempatkan, tergantung kalau beliau mengizinkan atau mau kita jawab selaku manajer. Nah, dengan demikian akan ada pembinaan sentralisasi dari IPSI, mereka akan tidur di sana, kemudian bangun dan sebagainya, termasuk kita bisa kontrol setiap hari kondisinya. Nah, nanti kalau ini bisa terjadi, saya pikir ya, baru hasil kita akan bisa optimis lebih dari yang kemarin gitu. Pada Poprov 2015 kemarin, lawan-lawan yang dianggap sangat berat itu Yang masih Badung sama Kodia. Ya, peta kekuatan memang sekarang sudah merata, Pak, tergantung nomornya. Kalau untuk kategori tanding itu Badung dan Pasar masih sangat mendominasi. Kemudian untuk kategori seni Bangli itu yang memang mendominasi, dan kabupaten yang lain. Nah, itu kondisi tadi itu. Badung bisa mengumpulkan banyak atlet karena memang di sana ada lapangan pekerjaan. Artinya bukan pemerintah daerahnya menyiapkan lapangan pekerjaan, tapi di sana ada banyak lapangan pekerjaan yang membuka peluang kabupaten lain datang ke sana dan kemudian menjadi atlet di Badung gitu. Nah ini, nah mudah-mudahan nanti di Buleleng juga demikian, banyak lapangan pekerjaan. Kemudian kita justru menarik atlet-atlet dari kabupaten lain untuk datang ke sini gitu misalnya. Ya, tapi harapannya dengan luas Buleleng ini kita bisa optimalkan potensi
putra daerah gitu. Oke. Nampaknya ada yang bergabung kembali. Halo, selamat pagi. Ya, halo. Volume radionya Pak diperkecil sedikit Pak. Oke. Oke, lanjut Pak Riba. Oke, lanjut Pak Riba. Selamat pagi Om Swastiastu, buat saudara semua. Om Om Swastiastu. Swastiastu. Yang benar tadi pertanyaan satu, kalau itu bukan bagaimana ya, pasti fisiknya adalah tergantung model untuk isi makanan. Kalau ada satu naga mencing itu bisa jalan, sudah kita bagaimana dia memang dan kalau melakukan apa ada anak-anak itu. Nah itu kemudian yang saya alami berkali-kali saya kemudian sekarang seperti yang saya katakan, kemudian juga ada lapangan pekerjaan semua, ada kita tidak bekerja sama sekali karena atlet biasanya kayak ketika mereka dapat hasil cuma betul, tapi ketika mereka itu perlu sosialisasi pasti dia itu kemungkinan aja akan punya keluarga di sana sudah saya ada pengalaman, mudah-mudahan sekarang ya saja mungkin dari pemerintah ada perusahaan lain yang bukan lapangan kerja yang bisa memiliki atlet. Kemudian ya saya kira untuk kerja silat dari untuk kerja ada yang kita sendiri tradisional seperti di bulan tadi yang hasil perkembangan yang terkait dengan perpasangan ini dan aktivitas saya lihat di banyak negara ada banyak Iya masih. terutama ada di sana ada satu gambar ada di juga bagaimana saya juga pernah tahu karena saya sudah berapa kita tahun 2000 sudah 17 tahun mudah-mudahan sampai kapan ada di sana rasanya pasti ada muncul atlet yang progres supaya mudah-mudahan ada bersama kan Baik. pasti ada kurangnya boleh. Terima kasih Pak Riba di Telur Pakan. Memang di banyak negara Pak ada silat dui. Iya, benar. Mancanegara memang organisasi modernnya, tapi di sana memang ada tradisional silat dui. Iya, sampai sekarang itu di bawah komandannya Pak Gopi kalau nggak salah. Iya. Beliau Pancadharma memang selalu itu ditampilkan setiap kali ada ini ya upacara di pura itu, termasuk di Taman Sari juga. Pura Taman Sari itu pengompon di sana juga memang selalu menampilkan pencaksilat. Memang yang ini masih bakti negara di sana. Ya, baik. Terima kasih Pak Suwiwo. Mungkin ada pesan dan harapan kepada masyarakat Buleleng demi penyempurnaan atau kemajuan dari olahraga pencaksilat di Buleleng. Ya kami mohon ya dengan kondisi pencaksilat seperti di Kabupaten Buleleng sekarang yang sudah mulai menggeliat, sudah mulai naik, terbukti dengan jumlah perguruan yang masuk ke sekolah-sekolah sudah lebih tinggi, maka kami sih berharap kepada orang tua agar kalau bisa gitu ya, karena ini merupakan pilihan, kalau bisa pilihlah olahraga bela diri yang memang asli Indonesia, budaya Indonesia. Bukan berarti olahraga bela diri yang lain itu tidak baik, tapi kalau bisa kenapa tidak kita menitipkan anaknya di bela diri yang memang asli Indonesia. Itu harapan yang pertama. Dan harapan yang kedua, pada kesempatan ini mudah-mudahan nanti didengar oleh para yang kompeten, karena kami masih mencari manajer tim. Ya mudah-mudahan ada yang berkenan, karena ini hubungannya dengan Porprov, berkenan ya mungkin bisa nanti menghubungi saya gitu ya secara personal. Kita akan ini sebutlah lelang gitu ya, lelang manajer tim, bersama-sama berjuang Pak gitu ya, berjuang untuk Buleleng. Kami persilakan, kita akan diskusikan siapa orang yang layak untuk menjadi manajer tim IPSI Kabupaten Buleleng untuk di Porprov 2017. Yang jelas saya selaku ketua harian tidak mau memonopoli ini, walaupun ada kesempatan untuk itu, tapi saya ingin agar sama-sama kita masyarakat Buleleng membawa tim Buleleng ini kepada kesuksesan di Porprov 2017. Jadi oleh sebab itu silakan pada para pemirsa yang mempunyai keinginan untuk tampil bersama di tim pencaksilat, kami persilakan. Kami akan apresiasi ini, nanti akan kita diskusikan, komunikasikan dengan teman pengurus siapa yang layak.
Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Suwi sudah meluangkan waktunya hadir di Radio Guntur. Demikian halnya dengan Mitra 104,6 FM yang telah berpartisipasi. Saya sampaikan terima kasih. Waktu saya kembalikan pada rekan-rekan. Silakan. Terima kasih Pak.